Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Instagram. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki Ramadan di 10 hari terakhir. Semoga teman-teman Instagram Gates Indonesia, khususnya yang beragama Muslim, bisa terus meningkatkan ibadahnya sampai Ramadan berakhir, atau mungkin bisa lebih baik setelah Ramadan kita berakhir. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah memasuki Nuggets Jilid 2 seri kedua. Nah, kebetulan kemarin kita sudah mengadakan Nuggets seri pertama dengan judul Tasawuf dan Pemberdayaan Diri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu fixed mindset dan growth mindset. Nah, sebelum kita, untuk narasumber kita hari ini itu juga sangat menarik ya. Narasumber kita malam-malam ini itu Kang Akil Syahrian. Nah, beliau itu merupakan salah satu trainer atau self development trainernya Gates Indonesia. Nah, kebetulan juga beliau menempuh pendidikan formalnya itu di Serata 1 Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, saat ini kita sudah tergabung dengan Kang Akil. Halo, assalamualaikum Kang. Sepertinya sedang loading ya, Kang Akil. Oke, sebelum narasumber kita pada malam hari ini, Kang Akil menjelaskan tentang apa sih itu fixed mindset, growth mindset, dan seberapa pentingkah growth mindset dan fixed mindset dalam kehidupan kita. Saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman tentang apa sih itu mindset. Jadi, mindset itu dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pemikiran yang mana hal itu berdasarkan atau sesuai dengan pengalaman dan keyakinan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk menentukan sikap hingga menentukan masa depan seseorang. Nah, itu sedikit penjabaran apa itu mindset. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa sapa dulu ya, Kang Akil. Assalamualaikum, Kang. Halo Kang Waalaikumsalam Akil. warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Masya Allah, akhirnya. Gimana Kang ya. kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bersyukur atas segala karunia yang diberikan. Masih di suasana Ramadan, semoga kita terus meningkatkan ketakwaan kita, yang mana Ramadan ini mudah-mudahan menjadi madrasah rohani bagi kita. Amin, Allahumma amin. Masya Allah ya Kang. Gimana Kang di 10 hari terakhir Ramadan? Udah apa nih? Sudah ada peningkatan apa nih dari segi aspek spiritualitasnya mungkin? Atau peningkatan rohaninya mungkin? Ya, Lancar tapi Kang uh, puasanya? puasa alhamdulillah lancar. Uh, gitu deh. Alhamdulillah. Kang, tadi di awal saya udah ngejelasin nih Kang tentang mindset itu apa sih? Kan malam ini kan kita bakal ngebahas tentang apa sih itu fixed mindset dan growth mindset. Nah, tadi tuh saya di awal udah menjelaskan tentang definisi singkat mindset itu apa. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Akang. Sebelum Akang menjelaskan tentang materi kita hari ini ya, Kang. Eh, Menurut Akang, seberapa pentingkah mindset dalam kehidupan kita ya, Kang? Oke, terima kasih Telina. Tadi sudah dijelaskan apa itu mindset ya dari Telina ya. Kalau Iya, saya Kang. boleh menjelaskan kembali bahwa mindset itu adalah sebuah cara pandang, ya.
cara pandang ataupun kerangka berpikir ya yang kita gunakan untuk memandang dunia ya, untuk memahami dunia kita. Nah, itu bisa dibilang mindset itu secara simpelnya adalah seperti itu. Jadi cara pandang yang kita gunakan untuk melihat dunia kita. Nah, kalau kita ibaratkan sebetulnya lebih mudahnya kita kasih contoh adalah seperti kacamata. Nah, mindset ini seperti kacamata, jadi tergantung kita memakai kacamata seperti apa. Kayak gitu. Kalau kita memakai kacamata A, ya akan nanti melihat dunia dengan A. Kalau kita memakai kacamata B, kita akan melihat dunia dengan B, gitu kan. Nah, tergantung kita memakai kacamata yang mana nih, gitu. Jadi simpelnya mindset itu adalah cara pandang kita, apa yang kita gunakan dalam kerangka berpikir kita untuk memahami dunia kita, gitu. Nah, terus kalau ditanya pentingnya mindset itu bagaimana sih memang? Nah, pembahasan tentang mindset ini sangat berkaitan dengan yang namanya pencapaian atau prestasi, gitu. Jadi ketika seseorang menjalani kehidupan, yang mana orang ingin menjalani kehidupan dengan baik, pasti ada sesuatu yang ingin dia capai, atau dia ingin meraih sebuah prestasi. Nah, untuk meraih sebuah pencapaian, nah itu orang terkadang melihatnya secara umum itu menjadi dua, Jadi ada orang yang memandang bahwa segala pencapaian prestasi itu dipandang bahwa sudah bawaan, gitu kan, atau yang kita bisa bilang adalah bakat, gitu kan. Bakat, ya benar. Nah, atau kalau dalam istilahnya yang lain adalah, nah, ada orang juga yang ini terkadang tidak diperhatikan, ya, yaitu adalah berkaitan dengan karakter dari seseorang, gitu. Nah, jadi perhatian tentang karakter, tentang kekuatan karakter, yang mana seseorang bisa mencapai pencapaiannya, keinginannya. Nah, itu terkadang luput nih, yang berkaitan dengan karakter. Nah, berbicara tentang mindset, sebetulnya mindset itu adalah salah satu daripada kekuatan karakter. Nah, jadi ya, mindset atau karakter strength ini adalah salah satu wujudnya adalah mindset. Nah, mindset pastinya mindset yang mendukung seseorang dalam mencapai keinginannya atau hal-hal yang ingin dia capai. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya pentingnya apa sebuah mindset, nah, mindset ini sangat penting sekali dalam mewujudkan suatu pencapaian yang diinginkan oleh seorang. Nah, perlu dipahami nih, pencapaian itu bisa juga mungkin yang terlihat atau bisa juga yang tidak terlihat. Bagaimana pencapaian yang terlihat? Pencapaian yang misalnya nih, seorang atlet, dia mengartikan pencapaian terbesar dia adalah dia mendapatkan medali emas. Nah, lalu misalnya seorang ilmuwan, dia mengatakan pencapaiannya adalah dia mendapatkan hadiah Nobel. Nah, itu adalah pencapaian yang sifatnya glamor, ya, yang bisa dilihat, ya kan, besar, gitu. Nah, pun tidak hanya pencapaian yang
sifatnya terlihat. Nah, namun ada pencapaian yang tidak terlihat. Seperti apa? Misalnya, kita ingin sebagai pribadi menjadi orang yang lebih disiplin. Kita ingin menjadi orang yang lebih sabar. Atau misalnya, contoh kalau orang tua, misalnya kita ingin menjadi orang tua yang bisa orang tua yang bisa membesarkan anaknya dengan karakter yang baik. Nah, itu juga termasuk dalam sebuah pencapaian. Nah, jadi perlu diingat bahwa pencapaian ini tidak hanya pencapaian yang terlihat saja, tapi pencapaian yang tidak terlihat. Nah, pencapaian yang sifatnya pengembangan secara pribadi, secara personal. Nah, itu juga termasuk sebuah pencapaian. Nah, untuk mencapai seperti itu, untuk menjadi seorang yang lebih kita mendukung terwujudnya suatu pencapaian yang kita inginkan. Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali ya, Kang. Berarti ya untuk tema perbincangan kita pada malam hari ini. Ditambah lagi teman-teman kita, mungkin Akang bisa sapa dulu Kang teman-teman yang sedang ikut bergabung di live Instagram kita pada malam hari ini. Mereka yang sangat antusias mendengar sharing ilmu dari Akang mengenai mindset, tentang fixed mindset dan growth mindset. Oke. Kalau boleh saya ulang, mungkin tadi tuh Kang Akil sempat menjelaskan ya pentingnya pentingnya mindset dalam kehidupan kita ya Kang. Karena di dalam kehidupan kita ini pasti memiliki capaian-capaian ya Kang. Ada capaian yang terlihat, ada capaian yang tidak terlihat. Nah, hal-hal itu pun selain dibutuhkan bakat atau kemampuan, juga dibutuhkan mindset yang kuat ya Kang. Betul ya. Jadi orang biasanya pada umumnya itu hanya melihat sebuah bakat. Jadi kalau misalkan pencapaian sesuatu hal itu pasti didasari dengan bakat, gitu kan. Nah, kita akan melihat nanti apakah bakat ini cukup bakat saja yang penting, gitu kan. Apakah ada hal yang lain sebetulnya. Nah, itulah pembahasan kita tentang mindset ini yang termasuk dalam kekuatan karakter. Nah, gitu. Nah, berbicara tentang karakter mungkin di sini, ya, di Gates Indonesia pun kan sedang menggaungkan atau punya tagline ya, yang mana tagline-nya adalah cerdas, berkarakter, mulia. Jadi, jadi kita tidak hanya berpaku pada kecerdasan saja. Mungkin kecerdasan yang diberi itu mungkin sudah secara alamiah, ya gitu kan. Tetapi cerdas atau punya bakat saja itu belum tentu seorang bisa berhasil kalau tidak mempunyai karakter yang kuat. Sehingga nanti ketika punya karakter yang kuat, bisa mendayagunakan pribadinya, mendayagunakan kekuatan karakternya dengan maksimal, sehingga menghasilkan sebuah pencapaian atau nanti menghasilkan sebuah karya. Dan dari karya itu kita berharap kita menjadi manusia yang mulia, yang bermanfaat untuk sesama. Amin. Wah, kayaknya baru opening aja sudah sangat menarik ya Kang ya. Bikin makin penasaran. Sebenarnya apa sih yang akan Kang Akil bahas tentang fixed mindset dan growth mindset ini? Nah, sebelum Kang Akil bahas, mungkin kalau boleh saya tahu nih Kang, kenapa Akang mengangkat tema ini untuk di-sharing ilmu pada Ngagets Jilid 2 ini? Tadi saya sempat nanya Kang sama Akang, setelah penjabaran Akang di awal tadi tentang apa sih itu mindset, pentingnya mindset. Nah, saya tuh pengen tanya, kenapa Akang tertarik untuk mengangkat tema ini di sharing ilmu kita pada malam hari ini? Oke. Saya mengangkat tema tentang mindset ini karena ya seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa
untuk menjalani kehidupan kita dengan baik, ya, kita harus mendayagunakan kekuatan karakter kita, ya, sehingga nanti kita bisa mencapai keinginan-keinginan, pencapaian-pencapaian yang kita inginkan. Nah, terlebih di masa sekarang ini bahwa kita sadari bahwa kita sedang berada di kondisi pandemi, ya, di mana kondisi ini tidak mudah, Teh. Ya, kita harus terus mengupgrade diri nih, ya. Mengupgrade benar, diri Kang. itu bagaimana? Dimulai dari bagaimana kita mengolah pikir kita. Nah, salah satunya adalah kita harus memahami atau kita harus tahu nih mindset yang mendukung untuk kita berkembang dan kita mencapai hal yang kita inginkan yang mana nih. Jangan-jangan selama ini kita masih menggunakan mindset yang tidak mendukung. Nah, gitu. Nah, maka dari itu di kondisi seperti ini saya ingin belajar bersama, sharing ke audiens bahwa ayo kita upgrade diri kita, dimulai dari memahami mindset yang bisa mendukung untuk kita lebih maju, ya, sehingga diri kita menjadi berdaya nih, kan? Hari ini tidak mudah, dibutuhkan karakter yang kuat, kegigihan, sehingga kita mesti mengupgrade diri kita. Nah, salah satunya dengan kita bersama-sama memahami apa yang dimaksud dengan mindset dan mindset seperti apa sebetulnya yang kita butuhkan. Mungkin Akang bisa langsung menjelaskan mungkin ya, Kang, apa sih itu fixed mindset, terus apa itu growth mindset, dan penjelasan-penjelasan lain yang sekiranya bisa membuat audiens atau teman-teman Instagram Gets Indonesia tuh paham gitu tentang mindset seperti apa yang harus mereka miliki di situasi seperti ini. Oke, kita bicara tentang fixed mindset dan growth mindset ya. Iya, Kang. Ini sebetulnya istilah yang baru yang disampaikan oleh psikolog ya yang bernama Carol Dweck. Dia meneliti tentang mindset, ya, meneliti tentang mindset, tentang pencapaian-pencapaian seseorang, orang-orang hebat dalam bidang-bidangnya. Dia teliti sebetulnya apa yang membedakan seseorang yang berhasil dengan orang yang kurang berhasil dalam bidangnya, walaupun dia punya bakat. Nah, psikolog Carol Dweck ini dia menamakan dengan dua mindset. Ada dua mindset, yaitu fixed mindset, ya. Yang kedua adalah growth mindset. Nah, kita akan lihat nih satu persatu. Oke, fixed mindset. Apa yang dimaksud dengan fixed mindset? Beliau mengatakan bahwa orang dengan fixed mindset itu menganggap bahwa kecerdasan, terus potensi itu sudah fix, sudah tetap, tidak berubah. Jadi walaupun aku melakukan upaya-upaya ya untuk merubah atau belajar, itu tidak ada guna deh kayaknya. Nah, itu orang yang dengan fixed mindset beranggapan bahwa potensi, terus kecerdasan, intelijensi itu sudah terberi gitu kan, tidak bisa dikembangkan lagi kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa fixed mindset ini sebetulnya apa ya, dianggap terlalu apa ya, pesimis gitu kan. Sedangkan orang-orang itu mempunyai mempunyai kesempatan yang sama sebetulnya. Nah, gitu kan. Nah, lalu psikolog ini melihat bahwa ada faktor lain dalam diri seorang selain daripada bakat atau potensi, yaitu tentang kekuatan dirinya. Nah, kekuatan diri yang dimaksud salah satunya adalah growth mindset ini. Jadi mindset yang mendukung seseorang dalam mewujudkan
pencapaiannya. Ya. Oke. Jadi kita lanjut ke growth mindset. Betulnya growth mindset ini seperti apa? Ya, jadi growth mindset beranggapan bahwa, dan ini sudah dilakukan penelitiannya juga, terbukti dengan penelitian-penelitian yang dilakukan bahwa kecerdasan, terus bakat, potensi, intelijensi itu sebetulnya bisa berkembang. Ya. Nah, seperti itu. Kalau kita pernah dengar cerita ya, Teh Rina ya, Iya, Kang. bahwa Iya, Kang. kita pernah kan dengar bahwa ada tetesan-tetesan air kalau jatuh ke batu itu sedikit demi sedikit, lama-kelamaan bisa melubangi batu. Batu Tetesan karang ya, air. Kang. Iya, Ya, benar. itu sama sepertinya dengan pandangan growth mindset, bahwa ketika kita mau belajar, lalu kita mau berupaya, itu akan ada pergeseran, perubahan dalam diri kita gitu. Nah, Tapi itu dengan artinya, ya, itulah yang membedakan antara fixed mindset dan growth mindset. Gitu. Oke. Mungkin Kang, kalau tadi kan Akang sudah menjelaskan ya tentang apa itu fixed mindset dan growth mindset kan. Akang juga sudah menjelaskan analogi sederhana ya Kang ya tentang apa sih itu growth mindset yang tetesan air menetesi batu karang atau batu ya Kang ya. Mungkin kalau boleh saya tanya Kang, berarti kalau misalkan kita ingin memiliki growth mindset, hal itu harus dilakukan secara kontinu ya Kang untuk menjadikannya sebuah perubahan. Karena kan yang tadi Akang jelaskan tuh soal tetesan air itu kan, batu itu kan akan melunak atau hancur tuh kan karena tetesan yang kecil tapi rutin ya Kang ya, kontinu gitu maksudnya ya Kang ya. Ya, kita akan lihat ciri-cirinya juga nih Teh nih. Betul yang Teteh bilang tadi, harus continue, dan itu kan menggambarkan sebuah upaya walaupun sedikit ya, ada hal yang dia bisa pelajari, ada hal yang dia bisa rubah, kan lama kelamaan ketika dia mau mengusahakannya terus menerus, yaitu nanti dia nggak mustahil akan berkembang kemampuannya, skillnya, gitu kan. Nah, itulah yang mendasari bahwa growth mindset ini mengatakan bahwa kecerdasan, potensi itu bisa berubah gitu, tidak fix atau tidak tetap gitu. Oke, mungkin Akang bisa menjelaskan kan sedikit contoh kasus yang relate gitu Kang dengan kehidupan atau dengan situasi kita saat ini ya Kang. Ya saat ini kan Indonesia, bukan hanya Indonesia ya Kang, tapi dunia itu kan sedang dalam keadaan musibah ya Kang, musibah pandemi COVID-19. Nah, banyak hal atau banyak aspek yang berubah gitu. Nah, mungkin kira-kira contoh kasus apa yang cocok nih Kang untuk kondisi kita saat ini, yang dimana hal itu tuh bisa menggambarkan fixed mindset dan growth mindset. Oke, kalau kita menghubungkan dengan kondisi kita saat ini, memang kita dituntut untuk beradaptasi ya Teh. Nah, ini sebetulnya sangat menjadikan pembelajaran buat kita. Ya. Nah, contohnya ketika masa sekarang ini, misalnya ya, yang kalau saya amati nih ya, misalnya banyak sekarang orang tua yang beralih atau mempunyai peran yang lebih, yaitu orang tua menjadi pengajar di rumah. Karena anak-anaknya adalah belajar dari rumah. Nah, ini kan suatu hal yang tidak mudah sebetulnya. Kalau misalnya dia tidak menggeser mindset-nya, dia tidak merubah mindset yang bertumbuh atau growth mindset. Nah, dengan dia memahami bahwa ini adalah sebuah pelajaran, lalu
bahwa belajar dari rumah pun sebetulnya bisa. Lalu si orang tua itu berusaha menjadi orang tua yang lebih memahami anak, mau mendengarkan anak, mau menemani anak. Nah, itu sebetulnya adalah contoh-contoh orang tua yang sudah menggunakan atau orang tua yang bermindset bertumbuh atau mindset growth mindset ini kan gitu. Atau kita bisa bilang juga guru-guru pun sebetulnya yang tadinya sekolah biasa dari sekolah ya kan bertatap muka ya sekarang harus dihadapkan dengan pembelajaran daring yang mana dia harus beradaptasi mau nggak mau, lalu dia harus berinovasi bagaimana menyajikan pembelajaran yang interaktif yang bisa diterima oleh muridnya. Nah, ini tidak mudah kalau orang yang bermindset fixed mindset itu akan tidak bisa beradaptasi. Makanya penting sekali di era sekarang ini, di masa sekarang ini untuk menggeser mindset yang lebih mendukung. Dan mindset yang lebih mendukung di sini adalah mindset bertumbuh, bahwa seorang guru bisa mengajarkan dari daring secara online gitu kan, dan skill dari guru pun sebetulnya mesti disesuaikan gitu kan. Nah, ya, itu pun sebetulnya butuh keterbukaan, terus juga mindset bahwa saya bisa sebagai guru ya, saya bisa mengajarkan dari sini pada anak dengan pembelajaran yang baik, interaktif, dan bisa diterima. Nah, sebetulnya hal tersebut didasari dari mindset. Kalau misalkan mindsetnya belum bergeser, masih menggunakan mindset yang saya nggak bisa kayaknya nih, gitu kan? Udahlah, dari dulu kan belajarnya di sekolah. Nah, kenyataannya sekarang guru-guru pun harus menyesuaikan dengan kondisi. Nah, itulah contoh mungkin ya, contoh yang kita bisa amati sekarang harus menggunakan mindset yang bertumbuh, bahwa kita bisa beradaptasi juga. Oke. Terima kasih Kak Akil atas kasus yang sesuai dengan situasi kita pada saat ini. Mungkin kan tadi Kak Akil sudah menjelaskan ya bagaimana situasi kita saat ini yang mengharuskan kita untuk memiliki growth mindset atau pemikiran yang berkembang gitu ya Kang ya. Cuman kan nggak bisa dipungkiri ya Kang, walaupun kita sudah 1 tahun mengalami situasi pandemi COVID-19, rasanya kayaknya masih banyak mungkin ya sebagian orang atau mungkin hampir kebanyakan orang tuh masih sulit untuk beradaptasi gitu Kang, masih setia gitu. Gimana ya bahasa ya, masih setia dengan fix mindsetnya. Nah, kira-kira nih ada nggak sih cara khusus untuk kita menjadi atau memiliki ya, menjadi pribadi gitu yang memiliki growth mindset? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Untuk menjawabnya, saya juga mau menyampaikan perbedaan antara fixed mindset dengan growth mindset, sehingga orang nanti bisa mengukur diri sendiri bahwa selama ini berarti aku menggunakan fixed mindset nih. Berarti selama ini aku sudah mulai bertumbuh nih dengan growth mindsetnya gitu. Nah, perbedaan dari dua mindset ini ya kita bisa lihat pertama dari segi kepercayaan. Artinya bahwa orang yang punya fixed mindset, dia percaya, kepercayaannya adalah bahwa ya sudah keterampilan, terus kemampuan, kompetensi, ya sudah, saya memang bisanya seperti ini, tidak bisa berubah lagi. Walaupun saya mengupayakan upaya-upaya, kayaknya susah. Nah, itu dari kepercayaan, fixed mindset. Kalau orang yang growth mindset, dia percaya bahwa
keterampilan, kompetensi, terus kecerdasan itu bisa dirubah dengan upaya-upaya yang bisa dia lakukan. Kalau misalkan dia tidak punya kompetensi, ya dia bisa berupaya dengan orang lain. Dia meminta saran dari orang lain. Nah, itu dari segi kepercayaan. Lalu kalau dari segi usaha, ya orang yang fixed mindset ini dia akan sedangkan kalau orang yang growth mindset, usaha ini adalah suatu hal yang sangat diperlukan karena ini terkait dengan proses yang dia lakukan, ya. Jadi usaha adalah suatu bagian daripada proses. Dan perilaku suatu hal yang dia inginkan. Nah, jadi usaha ini sangat penting bagi orang yang growth mindset. Lalu bedanya lagi dari segi tantangan yang dihadapi. Kalau orang yang fixed mindset, dia ketika ada suatu tantangan, dia di luar dari kompetensinya, nah dia lebih cenderung diam. Tidak ada usaha bukan. Okay. Terus kalau orang yang growth mindset, dia itu ketika ada tantangan, ya, dia malah menghadapinya, ya, dia hadapi, dia sesuaikan dengan diri dia. Nah, itu perbedaannya. Lalu dari segi kesalahan, ya, orang yang fixed mindset, jika ada kesalahan, ya, jika dia melakukan kesalahan, gitu kan, dia cenderung untuk menghindar. Dia menghindari kesalahan. Ya, dia nggak mau dianggap orang yang tidak berhasil, orang yang tidak becus. Nah, itu kalau orang fixed mindset, kalau untuk kesalahan dia cenderung untuk menghindari. Nah, tapi kalau orang yang mempunyai growth mindset, kalau dia melakukan kesalahan atau menghadapi kesalahan, dia itu mengartikannya sebagai kesempatan belajar, learning opportunity. Ya, jadi dia anggap sebagai, wah, ini peluang saya untuk belajar, berarti saya masih kurang di sini. Untuk kedepannya saya akan lebih baik dari kesalahan yang pernah saya lakukan. Nah, itu orang yang punya growth mindset. Lalu orang yang fixed mindset, ini dari segi feedback, ya, itu dia cenderung untuk menghindari. Dia anggap feedback, ketika ada umpan balik feedback dari orang, dia menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Dia nggak mau nanti dia jadi nggak pede lagi. Nah, kalau orang yang growth mindset, dia menganggap feedback itu sebagai suatu hal yang membangun dia. Nah, dia mencari-cari feedback, entah itu dari orang lain, bahkan dari diri dia sendiri, gitu. Ya kan? Kita bisa dapat feedback, entah mungkin dari orang lain secara langsung kan, ketika kita melakukan sesuatu, orang lain men-feedback kita. Nah, itu bisa jadi dari orang lain, atau kita ketika kita melakukan sesuatu, kita merasa, wah, ini sepertinya kurang nih di sini. Kenapa aku tadi seperti itu? Nah, itu bisa dari diri kita juga. Nah, orang yang growth mindset itu dia mencari feedback supaya dia lebih baik, supaya prosesnya lebih maksimal lagi, gitu. Nah, itu adalah beberapa ciri dari aspek-aspek fixed mindset dengan growth mindset
perbedaan-perbedaannya seperti itu. Oke, menarik sekali ya Kang. Jadi sudah semakin jelas ya Kang, perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Nah mungkin teman-teman Instagram kita sudah mulai terbuka nih Kang pikirannya. Apa sih fixed mindset dan growth mindset dari penjabaran Kang Akil barusan. Nah mungkin Kang balik lagi Kang ke pertanyaan saya, perihal bagaimana sih caranya untuk kita menjadi pribadi yang growth mindset di situasi pandemi seperti ini ya. Mungkin dengan penjabaran Kang tadi kan mungkin memang sudah cukup jelas Kang. Halo, sorry. Jelas sih. Halo Kang. Oh ya. Halo Kang. Suara saya kedengaran Kang? Ya, jelas. Oke, tadi kan Kang Akil sudah menjelaskan ya Kang tentang ciri-ciri mungkin sudah termasuk perbedaan ya Kang antara fixed mindset dan growth mindset. Sebenarnya sudah cukup jelas ya Kang. Cuman saya masih pengen tahu nih Kang, sebenarnya langkah apa sih Kang yang harus kita lakukan gitu untuk menjadikan pribadi kita tuh yang growth mindset di tengah situasi seperti ini? Karena nggak bisa dipungkiri ya Kang, maksudnya walaupun memang Sorry, putus-putus. Putus-putus ya Kang? Ya. Sudah jelas Kang? Sudah jelas? Oke. Ya, jelas. Oke, kita lanjut ya Kang. Kang, tadi kan saya sempat menyimak ya beberapa penjabaran Akang tentang ciri-ciri dari fixed mindset dan growth mindset ya. Terus juga Akang menjelaskan tentang perbedaan dari beberapa aspek ya, beberapa aspek yang membedakan antara fixed mindset dan growth mindset ya kan. Cuman walaupun penjabaran Akang sudah cukup jelas, tapi saya tetap pengen tahu nih sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk menjadi pribadi yang growth mindset dilihat dari situasi kita yang saat ini gitu. Mungkin walaupun penjelasan Akang sudah cukup jelas, tapi kayaknya kita butuh langkah konkret nih Kang untuk menjadikan pribadi kita yang growth mindset gitu. Bukan hanya di situasi seperti ini aja Kang, mungkin dalam situasi lain gitu. Silakan Kang. Oke, ya. Walaupun putus-putus, tapi saya berusaha memahami pertanyaan dari Telina. Ya, tadi bertanya tentang langkah-langkah konkret supaya kita menjadi, supaya kita mengembangkan mindset kita dari yang fixed mindset kepada growth mindset, seperti itu ya Teh? Iya, benar sekali Kang. Oke, penjelasan tentang apakah kita bisa merubah mindset. Lalu mungkin ada pertanyaan juga. Lalu dari mana Kang muncul? Oke, kita sudah terhubung kembali dengan Kang Akil. Iya. Kang. Oke, mohon maaf keluar ya tadi ya. Iya Kang, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Teh. Gimana Kang? Saya bisa lanjutkan lagi. Sinyalnya sudah stabil kan? Ya, insya Allah stabil nih. Insya Allah. Oke, mungkin saya akan mengulang kembali ya Kang tentang pertanyaan saya sebelumnya. Jadi tuh tadi kan Akang sudah menjelaskan ya panjang lebar tentang fixed mindset, growth mindset, ciri-cirinya dan perbedaannya. Nah, melihat situasi pandemi seperti ini, rasanya kita juga perlu langkah konkret nih Kang untuk menjadikan pribadi kita tuh yang growth mindset. Kira-kira langkah konkret apa sih Kang yang harus kita lakukan? Betul sekali Teh. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya. Bahwa sebetulnya kita bisa merubah mindset kita. Nah, itu pertanyaannya, bisakah mindset dirubah? Mindset sangat bisa sekali, karena sangat bisa sekali dirubah. Karena manusia itu memiliki keterbukaan kepada sesuatu. Kalau misalnya ada informasi yang dia anggap sebuah
informasi yang bisa diterima dengan dia, informasi yang dia pahami, dan ini sebuah suatu hal yang bisa dia gunakan untuk lebih baik. Nah, itu sangat bisa dia gunakan. Jadi mindset ini sangat bisa dirubah, gitu. Karena manusia terbuka dengan sebuah informasi. Nah, berarti yang kita harus lakukan adalah kita mengedukasi ulang, kita mereedukasi pikiran kita supaya kita mendapatkan atau memasukkan informasi-informasi yang positif dalam diri kita, gitu. Nah, sebetulnya ada langkah konkret ya dalam kita merubah dari fixed mindset pada growth mindset. Ada 4 tahapan nih Teh. Oke. Banyak ya kalau ada tahapan. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketika kita menghadapi sebuah tantangan ya atau kesulitan, nah itu pertama kita harus belajar mendengar suara fixed mindset, fixed mindset yang ada di dalam diri kita, gitu. Nah, suara itu kita ibaratkan sebagai sebuah self talk ya. Kalau kita kenal ya, nah, teman-teman mungkin lebih kenal self talk gitu ya. Nah, misalnya nih, ya ketika kita menghadapi sesuatu, kita menghadapi sebuah kesulitan, ya, atau kalau kita mau melakukan sesuatu, mungkin kadang ada kata-kata seperti ini, apakah aku bisa ya melakukan itu, gitu kan? Nah, itu contoh dari fixed mindset tuh seperti itu. Jadi self talk seperti itu, atau misalnya, ya, atau misalnya nanti kalau aku gagal gimana dong, gitu kan? Nah, ya, apakah aku punya kemampuan untuk melakukannya? Nah, itu kan adalah kata-kata atau suara-suara yang hadir dalam pikiran kita, yang itu adalah suara-suara fixed mindset, gitu. Nah, itu sebetulnya pertama langkah awal adalah kita harus belajar mendengar, oh itu sebagai fixed mindset. Ya, kita harus memahami dulu. Oke, kalau kita sudah paham itu, yang kedua kita harus sadari bahwa kita punya pilihan. Artinya bahwa ya yang kita pikirkan itu adalah pikiran kita aja, bukan kenyataan, gitu kan? Kadang kita terlalu reaktif terhadap pikiran kita, sehingga kita diam atau tidak meneruskan apa yang kita mau lakukan, gitu. Nah, itu sadari bahwa kita punya pilihan, kita bisa menyikapi dari setiap peristiwa, kan? Jadi kita bisa lebih berdamai dengan pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan kita, gitu. Nah, itu kita harus sadari bahwa kita punya pilihan. Pikiran adalah sebuah pikiran, bukan kenyataan, gitu kan? Kita harus kasih ke diri kita sebuah pilihan, kita bisa menjalani atau menghadapi peristiwa itu. Lalu yang ketiga, kita harus bisa istilahnya mendebat ya. Kita harus mengganti suara fixed mindset yang tadi itu ya kepada suara growth mindset. Ya, misalnya seperti apa? Jadi kalau misalkan tadi ada muncul dalam pikiran kita, apakah aku bisa melakukannya? Nah, jadi kita harus ganti atau kita harus debat. Kalau kamu tidak melakukannya, gimana kamu tahu akan bisa atau tidak? Gitu kan? Oke. Nah, itu harus didebat lah suara fixed mindset yang muncul itu dengan seperti itu. Atau misalnya nanti kalau aku gagal bagaimana? Gitu kan?
Nah, lebih baik gagal terus bisa ada pembelajaran dibandingkan tidak menjalani atau menghindari kegagalan terus tidak tahu di mana salahnya, di mana kekurangannya. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita mendebat suara fixed mindset kita. Oke. Lalu yang keempat, jangan lupa kita lakukan tindakan yang sesuai dengan growth mindset. Nah, jadi kita bisa mencari saran, kita bisa mencari pertolongan orang kalau misalkan kita kurang di suatu hal, atau kalau misalnya kita sudah ada hal yang bagus nih, kita apresiasi juga ke diri kita, kasih pengakuan, oh ini aku sudah melakukan yang ini, ya, berarti aku sudah bisa nih, oke aku akan lanjut lagi. Nah, itu adalah tahapan bagaimana kita mengubah dari fixed mindset ke growth mindset. Yang pertama, kita belajar mengenali suara fixed mindset, ya, yang tadi mengerikan itu. Self-talk ya, Kang? Ya, self-talk yang negatif itu, yang biasanya mengerikan bagi diri kita gitu kan. Jadi kita jadi tidak melakukan, membuat kita tidak melakukan hal itu gitu. Entah apapun, kita jadi berhenti gitu kan. Nah, itu hal-hal atau self talk yang mengerikan bagi diri kita. Yang kedua, kita harus sadari kita memiliki pilihan. Pikiran cuma pikiran, bukan kenyataan. Yang ketiga, kita harus debat suara fixed mindset tadi dengan growth mindset yang harus kita munculkan. Nah, yang keempat adalah kita lakukan tindakan. Nah, jadi jangan lupa tindakan pun harus dilakukan yang sesuai growth mindset. Mencari pertolongan, tahu kesalahan di mana, ya. Terus akui kalau sudah ada suatu hal yang sudah kita lakukan dan itu menjadikan kita ada perubahan. Nah, seperti itu Teh. Kira-kira bagaimana kita mengembangkan growth mindset. Oke. Terima kasih Kang Akil untuk penjelasan how to be-nya untuk menjadi kita pribadi yang growth mindset. Nah, mungkin kita sudah bisa membuka sesi tanya jawab kali ya, Kang. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan tentang materi kita pada malam hari ini kepada narasumber kita, Kang Akil, silakan dituliskan di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh Kang Akil. Boleh, silakan. Oke. Untuk teman-teman dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini, karena menurut saya nih Kang, materi itu sangat relate sekali ya Kang dengan kehidupan saat ini. Walaupun memang nyatanya hal itu tidak terlihat oleh mata ya Kang, karena kan mindset itu kan tidak berwujud ya Kang ya. Tapi dampaknya itu sangat besar terhadap kehidupan kita. Itu ditambah lagi kan dalam situasi pandemi seperti ini gitu. Terus juga kan memang dalam Gates Indonesia juga kan khususnya saat ini juga kan sedang mengkampanyekan tentang tagline kita apakah Gates Indonesia? Cerdas, berkarakter, mulia. Oke, karena Gates ini juga kan sedang mencanangkan tentang Indonesia Emas 2045 dengan menyentuh aspek karakternya. Itu juga sangat cocok nih Kang untuk fixed mindset dan growth mindset ini. Supaya kedepannya teman-teman Gates Indonesia bisa lebih tahu nih apa yang harus dilakukan gitu. Bukan hanya dalam kondisi pandemi COVID aja ya Kang, dalam kondisi apapun ya. Setidaknya kan ketika kita sudah mengetahui gitu teori ini, ketika kita dihadapkan dalam situasi atau kondisi yang sulit, kita sudah tahu nih untuk bagaimana caranya kita keluar dari fixed mindset atau keluar dari zona nyaman kita yang kasarnya membelenggu itu Kang. Gimana Kang? Iya. Jadi
Ya, jadi memang eh, ketangguhan, kegigihan di sekarang ini sangat penting karena di era yang penuh dengan tantangan-tantangan. Belum lagi era yang ketidakpastiannya itu sangat tinggi, gitu kan. Ini Iya, dibutuhkan era sekali apa karakter ya? yang kuat. Hmm, Ya, salah satunya adalah kita menumbuhkan mindset yang bertumbuh ini. Gitu. oke. Nah, jadi Kang ya. saya saya sih berharap untuk sharing kita malam hari ini supaya kita sama-sama belajar bahwa tantangan yang kita hadapi itu jadikanlah sebagai sebuah kesempatan belajar. Ya kan? Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha, selama kita mau mengembangkan diri, tahu apa yang kurang dari kita, nah, saya yakin dengan growth mindset ini kita bisa berdaya, kita bisa menghasilkan sebuah karya-karya dan kita nantinya bisa bermanfaat untuk orang-orang. Nah, Amin. saya mengajak, ayo kepada teman-teman semuanya, kita maksimalkan dan kita manfaatkan apa yang ada dalam diri kita, potensi, kenali, lalu benahi kualitas diri kita yang masih belum sesuai, yang mesti kita kembangkan. Nah, supaya kita nanti menghadapi era yang penuh tantangan ini, ya, dan nanti ketika sudah sekarang maupun nanti pasca pandemi, kita akan lebih optimis lagi dengan kekuatan karakter kita. Jadi Amin. seperti itu, Teh Lina. Terima kasih Kang Angkel, Masya Allah ya Kang. Hanya dari mindset kita bisa merubah kehidupan kita. Nah, mungkin ini ada salah satu dari teman Gates Indonesia yang bertanya. Di sini ada dari Mbak Anggi Maulina. Halo Mbak Anggi. Oke, Mbak Anggi ini, kakaknya saya bacain boleh ya Kang pertanyaannya? Ya, boleh, silakan. Oke, Mbak Anggi ini menanyakan tentang apakah orang yang idealis juga termasuk orang dengan pemikiran fixed mindset? Kalau beda, apa perbedaannya? Oke, silakan Kang dijawab pertanyaannya Oke. Mbak Anggi Mulina. Idealis sepertinya berbeda ya. Idealis itu punya standar-standar yang dia uh, sematkan gitu kan. Nah, sebetulnya uh, dengan mindset ini adalah bagaimana kita memandang atau pencapaian-pencapaian yang terjadi itu adalah dari mindset kita gitu. Jadi kalau saya bisa menjelaskan bahwa mindset ini adalah berhubungan dengan pencapaian, ya. Jika kita berpandangan bahwa sudah sudah bakat saja yang berpengaruh atau menjadi faktor dalam keberhasilan kita, ya itu akan percuma gitu. Kalau tanpa diimbangi dengan growth mindset, ya, tanpa diimbangi dengan usaha-usaha dan kekuatan karakter kita. Jadi orang yang idealis apakah termasuk dari pemikiran fixed mindset? Saya pikir idealis itu orang yang punya standar yang dia mau jalankan, kayak gitu. Prinsip Orang mungkin ya Kang? ya ada prinsip yang dia jalankan. Kalau dengan orang yang growth mindset pun sebetulnya punya prinsip-prinsip, bahkan itu akan lebih kuat kan, bahwa dia mempunyai keinginan, dia yakin akan akan kemampuan diri dia yang dia jadikan sebuah standar dalam keberhasilan, seperti itu. Jadi intinya orang idealis itu sama atau enggak nih Kang dengan fixed mindset?
fixed mindset, ya hampir ya. Orang yang fixed mindset biasanya dia sudah terbelenggu dengan keyakinan-keyakinan yang sudah apa? Yang Udah terpatri ajak gitu ya gitu ya, Kang, tanpa tanpa mau merubahnya gitu berubah. ya. Sudah terpatri gitu ya Kang ya. Jadi sulit untuk berubah. Iya. Mungkin itu Mbak Anggi Maulina jawaban dari Kang Akil perihal pertanyaannya yang apakah orang yang idealis termasuk orang yang berpemikiran fixed mindset? Nah, menurut jawaban Kang Akil tadi bisa jadi ya Kang, karena orang yang idealis itu biasanya dia sudah ajak dengan pemikirannya, terus juga dengan prinsip-prinsip hidup dia itu sudah terpatri dan sulit untuk menerima hal-hal baru ya Kang. Oke, Iya. mungkin ada lagi teman-teman Instagram lain yang ingin bertanya dengan narasumber kita pada malam hari ini. Karena tema kita malam ini tuh sangat menarik sekali ya. Ini walaupun yang kita bahas ini tidak terlihat, maksudnya tidak nampak ya Kang. Cuman itu berdampak besar untuk kehidupan ya Kang. Salah mindset aja kita bisa salah melangkah, salah berpikir, bahkan salah bersikap. Seperti yang tadi di awal saya jelaskan kan, awalnya itu dari mindset, tapi bisa merubah perilaku kita, bisa merubah masa depan kita. Iya, betul sekali Teh. Karena kan yang kita bahas tadi kan di awal-awal bahwa mindset ini adalah cara pandang kita. Yang saya ibaratkan tadi, kita menggunakan kacamata seperti apa, gitu kan? Itu apa kacamata apa yang kita gunakan itu kan nanti akan mempengaruhi tindakan yang kita lakukan. Nah, tindakan yang kita lakukan itu juga akan mempengaruhi hasil yang didapatkan. Nah, jadi dari cara pandang, dari mindset itu akan berdampak nanti kepada hasil, gitu. Nah, jadi kita mesti menggunakan mindset yang mendukung untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa mencapai suatu hal-hal yang kita ingin capai atau hal-hal yang kita inginkan, ya, entah itu suatu pencapaian yang terlihat atau pencapaian yang tidak terlihat. Nah, pencapaian yang terlihat yang tadi itu, misalnya dia meraih penghargaan apa, dia dapat apa, atau sebagai pengusaha dia punya profit besar, ya kan, untung besar. Sedangkan ada pencapaian yang sifatnya pertumbuhan diri, misalnya kita menjadi lebih baik, lebih sabar, atau lebih pengertian, atau dalam hubungannya keluarga misalnya menjadi orang tua yang lebih berkomunikasi dengan baik, mendengarkan, memahami. Nah, itu juga termasuk dampak dari mindset yang kita gunakan. Oke, mungkin tadi kan Kang Ake sudah menjelaskan tentang fixed mindset. Nah, di awal kan tadi saya sudah menjelaskan ya Kang terhadap audiens kita pada malam hari ini bahwa Kang Akil ini merupakan salah satu trainer dari Gates Indonesia. Nah, kami tuh melabeli Kang tuh sebagai self development trainer. Nih Kang, nah mungkin nih untuk teman-teman Nuggets kita pada malam hari ini, sekiranya masih kurang nih ilmu yang disampaikan oleh Kang Akil, kira-kira bisa didapatkan di mana nih Kang? Bisa lebih dalam gitu untuk komunikasi dengan Kang Akil atau mendalami atau membantu proses pembentukan karakter. Oh, iya. Mungkin bisa diajak Kang untuk ikut training Gates Indonesia. Ya, bisa. Teman-teman bisa ikut sharing bareng kita gitu kan, belajar bareng kita supaya kita menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat, karakter yang yang bisa kita daya baktikan atau kita gunakan untuk kemajuan kita. Nah, teman-teman bisa kunjungi Gates Indonesia, ya, di situ ada Instagramnya, ada
websitenya, ada kontaknya juga. Dan teman-teman kalau mau secara personal juga bisa DM saya. Masya Lalu Allah. Instagram. Gak Ya sekalian silakan Kang kita dikasih saling, nomor handphone. ya silakan kita bisa saling sama-sama sharing. Karena sharing adalah caring, ya kan? Sharing is caring. Jadi, jadi memang pada saat ini kita mesti menumbuhkan support system. Nah, jadi sistem atau lingkungan kita yang mendukung gitu. Kalau kita punya apa, kita bagikan. Kita punya ilmu apa, kita punya kemampuan apa, ayo sama-sama kita saling berbagi demi kemajuan kita. Dan kita bisa mewujudkan generasi emas 2045 sesuai dengan yang dicanangkan atau dikampanyekan oleh Gates Indonesia. Masya Allah sekali ya Kang menjelaskan malam ini ya Kang. Jadi untuk teman-teman nih yang sekiranya masih kurang dalam hal penjabaran Kang Akil pada malam hari ini, teman-teman bisa bisa menghubungi secara personal ya Kang Akil lewat DM Instagram. Nomor handphonenya mungkin Kang sekalian. Atau teman-teman juga bisa menghubungi pihak Gates Indonesia untuk mengikuti berbagai kegiatan training yang kami berikan. Gitu. Nah, ya Kang, saya hampir lupa loh Kang bahwa selain tagline kita yang cerdas berkarakter mulia, Gates Indonesia juga kan punya metode yang sangat unik dan beda dari lembaga yang lain ya Kang, yaitu pancaolah. Nah, mungkin nih Akang bisa menjelaskan sedikit tentang growth mindset ini tuh sebenarnya masuk ke pancaolah mana sih? Nah, untuk teman-teman tahu, pancaolah itu terdiri dari olah apa Kang? Olah hati. Ya, silakan Belina. Pancaolah itu terdiri dari 5. Kita tuh Indonesia ini mempunyai metode namanya pancaolah. Nah, ada olah hati, olah rasa, olah raga, terus olah apa lagi? Olah pikir dan olah karsa. Nah, untuk materi malam ini tuh lebih masuk ke olah mana nih Kang? Kira-kira? Ya. Kalau kita berbicara mindset, ini adalah upaya kita untuk mengolah pikir. Ya. Pikiran kita harus kita benahi yang tadinya mungkin tidak mendukung kita untuk menjadi seorang yang bisa menjalani kehidupan dengan baik, dengan ingin meraih pencapaian atau keinginan sehingga nanti kita bisa membuahkan karsa. Lebih dahulu kita mengolah pikir kita. Nah, namun dalam pancaolah ini memang di Gates Indonesia, ya Teh Helena ya, ini ya, kita mensinergikan kelima panca tersebut. Ya. Jadi dari olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga, ya, tindakan, dan sehingga memunculkan sebuah karsa, ya, yang namanya prestasi atau pencapaian. Nah, ini adalah, kalau menurut saya adalah sebuah metode yang sangat bagus sekali, yang dilakukan untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang sebagai manusia yang berdaya, manusia yang sempurna nantinya. Karena tanpa karsa, tanpa karya, manusia itu tidak sempurna kehidupannya. Itu akan ada kehambaran. Gitu. Maka dari itu kami mengajak teman-teman juga, ya Telina, sama-sama kita belajar, ya sama-sama kita belajar. Dan sekarang ini contoh kita sharing kepada teman-teman supaya kita bisa mengolah dimensi-dimensi yang ada dalam kehidupan, dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berdaya dan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa, ketika kita bermanfaat, itu kita niatkan untuk kemuliaan diri kita. Kita mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya Allah. Wah, nggak berasa ya Kang, sudah hampir 1 jam lebih nih kita diskusi pada malam hari ini ya Kang. Terima Ya, kasih untuk Kang Akil atas penjabarannya perihal materi kita pada Nuggets pada hari ini tentang fixed mindset dan growth mindset. Eh, Alhamdulillah mungkin saya pribadi sudah mulai tercerahkan ya Kang. Bagaimana cara saya untuk menghadapi situasi pada saat ini atau mungkin menghadapi situasi-situasi lain. Terima kasih juga untuk teman-teman Nuggets pada malam hari ini yang sudah bergabung. Eh, Terutama untuk teman-teman yang sudah berkenan bertanya pada narasumber kita pada malam hari ini, yang penjelasannya sangat jelas sekali, sangat detail sekali. Nah, tinggal bagaimana nih kita mengaplikasikan hal-hal yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Gitu. Mungkin Kak Akil, ya. sebelumnya mungkin ya, sebelum ditutup, saya akan mereview kembali materi kita pada malam hari ini, Kang. Jadi tadi kita sudah membahas tentang mengenal fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset dan growth mindset ini merupakan tipe mindset yang dikenali oleh tokoh psikolog Carol Dweck. Nah, beliau ini sempat meneliti tentang mindset. Nah, mindset ini dibagi menjadi dua, yaitu ada fixed mindset dan growth mindset. Untuk fixed mindset sendiri itu adalah mindset yang sudah ajak pada suatu hal atau pemikiran yang sulit untuk menerima perubahan. Sedangkan untuk growth mindset sendiri itu adalah pemikiran yang mampu terbuka atau menerima segala masukan, kritikan, atau perubahan. Nah, terus tadi juga Kang Akil sudah menjelaskan beberapa beberapa cara untuk kita menjadi pribadi yang growth mindset, yaitu dari itu ada 4 ya. Ada self talk yang pertama, bagaimana caranya kita untuk berbicara dengan diri sendiri, mendengar suara-suara yang menyeramkan tentang fixed mindset. Terus yang kedua itu sadar pikir. Yang ketiga itu adalah menebatkan hal-hal yang sekiranya sudah tidak dibutuhkan lagi dari fixed mindset dalam diri kita. Terus yang terakhir adalah tindakan. Setelah semua itu kita bisa lakukan, step terakhir itu adalah kita bertindak secara kontinu ya Kang, untuk menjadikan pribadi yang growth mindset. Seperti itu. Mungkin wah, sayang sekali ya Kang. Kayaknya kita harus menyudahi diskusi kita pada malam hari ini. Ya. Terima kasih Ya. Kang Akil atas sesi malam hari ini. Sudah Ya, berkenan. sama-sama Terina. Semoga bisa ada manfaatnya buat Amin. kita dan buat teman-teman sekalian. Ayo kita sama-sama belajar supaya kita bisa menjadi orang yang lebih berdaya, bermanfaat buat diri kita dan untuk orang lain. Terima Amin. kasih Telina. Terima kasih Kang Akil sudah berkenan sharing di Nuggets Jilid 2 pada malam hari ini. Sampai ketemu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk berkenan hadir dan menyimak paparan materi dari Kang Akil. Sampai ketemu di Nuggets Jilid 2 pada seri-seri selanjutnya. Akhir kata, saya sebagai host dan Kang Akil mungkin sebagai narasumber kita pada hari ini izin undur diri. Sampai ketemu di Nuggets Jilid 2 pada seri-seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kang Akil. Selamat malam Telina. Terima kasih.